طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin terakhir? Nah, oh inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik. Qalu wa rabbana khalaqana. Baik. Ya ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik. Ini ayat yang dibaca bagian daripada sejarah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad tentang proses perjalanan Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan disaksikan oleh para malaikat. Dialognya kemarin terjadi itu, dialognya begini dialognya. Kemarin ketika Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, para malaikat itu berbicara kepada Allah, memberikan masukan, kalau bahasa kita itu memberikan masukan, sampai para malaikat ini bercerita tentang apa yang pernah dilakukan oleh jin dan keturunan jin, mereka merusak dan lain-lain, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat untuk
mengusir para jin sampai ada yang di pulau-pulau terpencil, di gunung-gunung. Akhirnya malaikat itu terakhir menyatakan tentang sikap bahwa malaikat itu siap untuk menjadi khalifah di bumi dan Allah tidak perlu menciptakan Adam. Dengan kalimat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Akhirnya Allah memutuskan akan tetap membuat atau menciptakan Adam, dan Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu dengan apa yang kalian tidak mengetahui. Nah, ini kalimat ini perhatikan di kitabnya. Qala, maka berfirman Allah Ta'ala, ini sesungguhnya aku. Nah, ini firmannya Allah nih. Kalau istilah dalam lughah itu namanya maqulul qaul. Namanya maqulul qaul, ucapan yang diucapkannya. Kan ada itu qala. Qala berfirman Allah, berarti ada maqulul qaulnya. Mana maqulul qaulnya? Nah, itu inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kalau misalnya ente ngomong begini, si Zaid telah berkata, mana perkataannya? Ngomong apa? Sesungguhnya misalnya, pisang yang paling enak itu pisang Ambon. Bisa. Nah, berarti sesungguhnya pisang yang paling enak pisang Ambon itu maqulul qaul dari qala yang di situ fa'ilnya itu Zaid. Qala Zaidun inna ahsanal mauzu Ambon. Alhamdulillah. Mauzu Ambon. Nah, ini qala berfirman Allah Ta'ala, ini sesungguhnya aku alamu mengetahui aku ma kepada sesuatu la ta'lamun yang kalian semua tidak mengetahui, minal maslahati seperti kemaslahatan fi istikhlafi Adama di dalam menjadikan khalifah Adam, wa anna dzurriyyatahu dan sesungguhnya keturunan Adam, fihim di antara mereka, dzurriyyah, ada hak lil jam'i al ghaibun, itu kembalinya kepada dzurriyyah. Fihim di dalam di antara dzurriyyah itu al muti'u, orang-orang yang taat, wal asi dan orang-orang yang bermaksiat. Kebukti nggak sekarang? Bani Adam ada yang maksiat nggak? Ada. Ada yang taat nggak? Ada. Ada yang dermawan? Ada. Ada yang pelit? Ada. Nah, ketika itu terjadi bagaimana? Fayadharu, maka nampak zahir, terlihat al-adlu, keadilan, bainahum, antara mereka semua. Akhirnya para malaikat mereka bicara begini, faqalu, maka berkata mereka para malaikat, lan yakhluqa, pakai lan, ingat santri. Lan itu harfu nafyin wa masdarin. Lan nafi itu mentiadakan. Ada lan, adalah. Kalau haraf nafi menggunakan lan, berarti maknanya nafinya itu selama-lamanya. Ada orang ngomong begini nih, misalnya, la aqulu, apa nih makanan yang biasa jarang orang makan karena membahayakan, apa? Apa? Oh, apa? Oncom.
Apa contohnya makanannya? Makanan halal, tapi kalau orang makan terlalu banyak suka mengundang penyakit. Misalnya, Pak. Durian mengundang penyakit, Pak? Hah? Itu kok gabah. Orang durian tu'amu ahlil jannah. Ya anggap durian untuk orang yang darah tinggi, kolesterol. Ada orang makan durian misalnya nih, makan durian. Pas makan durian, kambuh dia penyakitnya. Kambuh sebab durian. Akhirnya dia ngomong gak akan makan durian selama-lamanya. Itu gak perlu ngomong abadan selama-lamanya. Cukup ngomong begini. Lan akula abasyaukati. Lan akula abasyaukah. Saya tidak akan makan lagi durian. Tapi kalau gini, bukan lan, bukan la akulu abasyaukah. Saya tidak akan makan abu syaukah. Tapi pakai la, berarti tidak akan makannya ketika itu. Besok mah dia makan lagi, besoknya makan lagi. Tapi kalau pakai lan itu nafi'nya itu nafi' mu'abbad, selama-lamanya. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ini mesti ngerti itu begitu. Kata Allah gini, lan yaflahas sahiru haitsu ata. Lan tidak akan pernah yaflaha bahagia as-sahiru orang yang belajar ilmu sihir, yang punya ilmu sihir. Haitsu ata, dimanapun dia berada. Itu pakai lan, ingat-ingat. Jadi kalau pakai lan itu nafinya nafi mu'abbad selama-lamanya. La yadkhulal jannata illa man taba wa amana wa amila salihan. Tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kecuali illa man taba, kecuali orang yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihan, dia beramal saleh. Itu contoh-contoh kalimat la. Di sini mufassir begini mengatakan nih, cerita para malaikat. Faqalu, maka berkata para malaikat, lan yakhluqa, tidak akan menciptakan. Pakai lan tuh, versinya mereka begini. Menurut malaikat ini begini, Allah itu tidak akan pernah menciptakan selama-lamanya gitu. Ini pikiran malaikat. Lan yakhluqa, tidak akan menciptakan Rabbuna, Tuhan kami, khalqan, kepada ciptaan atau makhluk, akrama, yang lebih mulia, alaihi, atas itu makhluk, minna, daripada kami gitu. Wala a'lama, alama ini ingat-ingat atop kepada akrama. Wala a'lama, dan tidak yang lebih alim. Jadi kalau ditakdirkan mah lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala yakhluqa rabbuna khalqan a'lama gitu. A'lama yang wala a'lama, dan tidak yang lebih mengetahui, lebih pintar, li sabqina, karena lebih dahulunya kami lahu terhadap itu makhluk. Adam maksudnya. Kan ini cerita makhluk yang akan diciptakan itu kan Nabi Adam. Wa ru'yatuna, dan melihatnya kami kepada sesuatu lam yarahu, yang tidak melihat makhluk tersebut kepada emak. Artinya gini, malaikat itu berpikir bahwa Allah itu tidak akan menciptakan manusia yang lebih alim, lebih mengetahui daripada malaikat. Kenapa alasannya? Alasannya malaikat dua. Satu, malaikat lebih dulu diciptakan. Dua, malaikat itu sudah banyak menyaksikan sesuatu-sesuatu yang nantinya Adam tidak akan menyaksikannya. Gitu.
Alasannya. Akhirnya bagaimana? Fa khalaqallahu ta'ala, maka menciptakan Allah Ta'ala Adam kepada Nabi Adam. Tuh lihatin, min adimil ardi, dari bumi yang nampak. Adim itu ay azhar. Tuh ayat ada. Tuh ay wajhaha, artinya adimil ardi itu ay wajhaha, mukanya bumi. Bi an qabada, dengan mengambil. Qabada, asal kalimat qabada gini. Tuh, menggenggam itu qabada. Kalau membuka begini basato. Kalau basato itu membuka ini tangannya. Kalau qabada menggenggam. Kata qabada dengan basato itu biasa dipakai untuk kata pelit sama kata baik. Qabad wa fulan yagbid itu ada orang tuh pelit. Maksudnya ngegenggam terus hartanya dia. Ibrahim dia pegang terus. Qabad namanya. Yabsut itu apa? Memberi, agar, karena membeberkan tangannya. Ini yabsut nih. Makanya dalam Al-Qur'an bagian rezeki Allah bahwa yabsutur rizqa. Yabsut, membeberkan rezeki, dari kalimat basato. Basato itu gini, asal katanya basato itu ubsut, beber labib, ubsut yadak. Ubsut yadak itu bukakan tanganmu, begitu. Ubsut malak, bukakan hartamu, maksudnya bagi gitu. Tangan pelit. Tapi kalimat qabada itu menggenggam, atau dengan bahasa lain mengambil, qabada. Makanya malaikat siapa yang tugasnya nyabut nyawa itu? Siapa? Israel. Itu malaikat Israel itu kalau mencabut nyawa itu dibahasakan dalam hadis, dalam sejarah itu namanya qabdur ruh. Qabdur ruh, merenggut nyawa. Jadi kalimat qabada ini bisa kalimat mengambil, menggenggam, merenggut. Kalau kenyawa kan artinya merenggut. Makanya dalam hadis sahih, ketika Allah dialog dengan Israel, pada saat ada anak Bani Adam yang meninggal, Allah kan nanya begini, hal qabadta samrata fuadih, apakah kamu telah menggenggam nyawa buah hati orang tersebut? Qalu na'am. Iya, sudah kami renggut nyawanya anak itu. Madza qala? Apa yang dia ucapkan? Kata malaikat, hamidakallah wastarja'. Dia bersabar dan dia istirja. Istirja itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kata Allah apa? Qala ya malaikati ubnu lahu baitan fil jannah yuqalu baital hamdi. Malaikat, ayo bangun sama kalian di sorga gedung yang mewah, megah. Kasih nama gedung itu, namanya Baital Hamdi. Untuk siapa coba itu? Untuk orang tua yang ngalamin anaknya meninggal namun dia bersabar. Itu. Bersabar. Kan sebagian orang tua kalau nangis itu, kalau anaknya meninggal kayak Tarsan gitu. Oh, gitu. Oh, serem. Ada orang tua yang anaknya meninggal itu. Pak, mohon maaf. Iya, ada apa? Ada kabar duka, Pak. Ada kabar duka apa? Anak Bapak meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar dia langsung. Masya Allah.
Kalau netesin air mata, ya wajar, orang disayang meninggal, tapi dia sabar, dia menerima ketetapan Allah. Itu orang tua yang seperti itu. Dibangunkan oleh Allah di dalam sorga gedung yang disebut namanya Baitul Hamdi. Ini hadis ini termasuk hadis tentang hadiah lah ibaratnya. Hadiah dari Allah atas kesabaran orang yang meninggal putranya atau putrinya atau dalam bahasa lain buah hatinya. Ini pemahaman dari kalimat qabadha sama basato. Perlawanan qabadha itu basato. Makanya dalam qasidah Abdullah Syatiri apa? Warba bihim an hadidil jahli wal inhiqad wabsut lahum min mawaid faidi fadlik bisat. Qasidah Abdullah Syatiri. Hadza wa bawsik ya man fi himal ilm hat walau azahim qawiyah lil ula wartibat sampai akhir. Nah, kemudian gini, fa khalaqa maka menciptakan Allahu Allah. Nih malaikat lagi ngomong kan? Malaikat itu lagi berbicara. Ya, kalau bahasa kita begini, Allah kan jadi nih mau ciptain Adam. Allah nih jadi mau ciptain Adam. Dari dialog pertama tuh, akhirnya malaikat pada ngomong, "Oh, tenang aja. Pasti Gusti Allah itu nggak akan nyiptain makhluk yang lebih mulia daripada kita, yang lebih pinter daripada kita. Kita kan lebih dulu diciptakan. Kita kan lebih banyak melihat sesuatu yang belum tentu akan dilihat oleh Adam ini," gitu. Ibaratnya gini. Ibaratnya gini. Ibaratnya gini. Di pondok misalnya santri itu katakanlah disayang sama gurunya. Ini kalian ini disayang sama Ustaz. Alhamdulillah. Akhirnya Ustaz ngumumin, santri seminggu lagi akan ada santri baru yang akan ngobong di sini. Misal. Akhirnya santri-santri ini pada ngomong, tenang aja, santri baru yang datang pasti biasa-biasa aja. Kan kita mah udah lama diribat. Kita kan udah sering sama Abu ya, pasti tenang aja, pasti itu mah santri baru mah yang biasa lah gitu santri begitu. Itu kan pemikiran manusiawi dalam hal-hal tertentu ada manusia. Ternyata malaikat juga begitu. Malaikat itu pada ngomong, lan yakhluqa rabbuna. Tidak akan Allah ini menciptakan akrama minna, makhluk yang lebih mulia dari kita, wala a'lama minna, dan yang lebih pintar enggak. Kenapa? Lisabkina, kami ini lebih dulu. Kami ini melihat sesuatu yang dia tidak akan lihat. Akhirnya Allah menciptakan Adam itu. Fa khalaqa, maka menciptakan Allah Ta'ala Adam kepada Nabi Adam min adimil ardi, dari muka bumi. Ai wajhaha artinya muka bumi. Wajhiha ya. Ai wajhiha artinya muka bumi. Bi an qabadha, dengan menggenggam Allah minha, dari muka bumi itu, qabdatan, satu genggaman. Ingat-ingat nih proses menciptakan Nabi Adam. Qabdatan, satu genggaman, min jami'i alwaniha, dari semua warna-warna itu bumi. Makanya keturunan Adam warnanya macam-macam nggak? Ada yang putih. Yang putih ada nggak? Ada. Yang coklat ada, kemerah-merahan ada, hitam ada, hitam banget ada, mau kayak apa ada warna keturunan Nabi Adam itu. Kenapa? Karena Allah mengambil bumi yang ada di bumi itu dengan semua warnanya. Makanya ada pasir putihnya, ada di itu tuh, mana sih itu teh yang orang Sawarna siapa? Mana? Kok Riko? Mana sih Riko? Mana? Ente Riko apa Miko? Hah? Ri. Pakai Ri. Riko.
Di sana ada pasir ini enggak? Ada nama pantai pasir putih. Ada. Oh, berarti pasirnya ada pasir putih enggak? Ada. Pasir merah ada enggak? Ada. Pasir hitam ada enggak? Ada. Pasir coklat? Ada. Ya semua warna bumi itu, warna tanah yang ada di bumi sama Allah dikumpulkan semuanya. Makanya keturunan Nabi Adam itu macam-macam. Ente berangkat ke sebagian negara, misalnya kayak Amerika, kayak negara-negara barat tuh, bule-bule kulitnya. Ada bule yang enak, ada bule yang enek. Ada. Ente emang gak percaya. Coba ada orang bule lewat kemari, pegang kulitnya. Terus kayak banyak titik-titik. Ada yang bulenya itu rapi, ada macam-macam. Berangkat lagi ke sebagian negara, warna kulitnya hitam, ada nggak? Geser lagi ke dalaman dikit, warna kulitnya hitam banget, ada nggak? Ada. Geser lagi, yang warna kulitnya, ada warna kulit. Kalau mereka lagi duduk, itu kayak merah, ada. Kenapa bisa begitu? Karena Adam itu artinya adimil ardh. Allah langsung ngambilnya dari bumi yang paling nampak dengan warna-warni tanah yang ada. Kumpulkan semuanya. Makanya keturunan Adam jangan saling mencaci maki. Nggak boleh. Kenapa? Hitam kulitnya. Nggak boleh. Karena hitam keturunan siapa? Nabi Adam. Berarti yang moyong, yang ngehina orang itu hitam, berarti dia ngehina siapa? Nabi Adam. Nggak boleh. Atau yang hitam ngomong, jangan apa? Kulitnya bule, nggak hitam kayak kita. Khair nggak? Itu ngehina apa muji itu? Terserah pokoknya. Karena di sebagian negara kulit hitam itu, di sebagian daerah orang itu kulit yang hitam yang disukai ada. Ada sebagian daerah ini Bani Adam ini unik. Ada di sebagian daerah yang warna kulit putih itu nggak disenengin. Putih dia sana. Gitu, senengnya hitam. Ada di sebagian negara senengnya apa? Hitam. Ini ente nih segini, ente segini. Nanti kalau ente di waktunya menikah, itu ada yang senang yang putih ada. Ada yang enggak. Terlalu putih enggak. Anak enggak mau terlalu putih dia mah. Pengennya yang sawo mateng. Ada apa sawo busuk. Pengennya ini. Itu macam-macam. Ente enggak percaya. Macam-macam. Yang putih punya kelebihan, punya kekurangan. Yang hitam punya kelebihan, punya kekurangan. Terus saja. Majnun Laila, kenapa sampai Majnun? Emang Lailanya bule, cakep, cantik, tinggi? Enggak. Laila itu hitam pendek. Tapi si Majnun sampai apa? Tergila-gila. Ente mah gak percaya sih. Jadi Allah sudah mengatur gitu. Manusia itu makanya ada orang sampai memaksakan yang hitam diputih-putihin. Maksain dia, maksain pakai obat, pakai ini, pakai itu, maksain. Padahal Allah sudah ciptakannya begini. Makanya ketika yang hitam dipaksain putih, jadinya belang-belang. Enggak percaya. Ini segini putih, pakai kerudung dia putih. Ahlan sahlan. Putih. Bukanya kerudungnya, sininya masih hitam. Akhirnya hitam putih kan nggak enak ngelihatnya. Warna-warni pelangi bukan. Oh, ini cara bulan dong itu. Aduh. Nah itu intinya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil dari bumi itu satu genggaman qabdatan min jami'i alwaniha, dari semua warna-warna itu bumi. Wa ujinat, dan diadon itu tanah. Diadon tuh kalau kayak bahasa ente beli terigu, beli aci, dicampur, diairin, diadonin gitu. Ini diadon. Bil ma'i bil miyahil mukhtalifati, dengan air-air yang berbeda-beda. Setelah tanah
dengan warna yang berbeda-beda, Allah pun mencampurkan air kepada tanah itu dari air yang berbeda-beda. Makanya Bani Adam itu keturunannya kita. Minumnya itu beda-beda. Ada yang senang kopi nggak di sini? Ada. Ada yang kurang senang nggak sama kopi? Ada. Ada yang senang teh manis? Ada. Ada yang kurang senang nggak? Ada. Ada yang senang jus? Ada. Ada yang kurang senang. Macam-macam. Kenapa macam-macam? Karena air yang Allah ciptakan untuk Adam itu pun mukhtalifah. Beragam macam-macam. Ada yang senang mandi itu pakai air hangat, ada. Ada. Ada yang senangnya pakai air apa? Dingin, ada. Sampai terjadi begini. Ini mohon maaf. Kadang-kadang ada orang kampung karena setiap hari airnya bersih dari mata air, dari air pegunungan. Tiba-tiba dia jalan ke satu daerah, airnya itu dari solokan, terus kucel, kotor. Pokoknya kacau lah airnya. Si orang kampung ini ngelihat, ih itu orang pakai air begitu, ih. Tapi orang itu yang sedang pakai, sedang nyuci, sedang mandi, asik nggak dia? Asyik. Dia mah asyik aja. Padahal itu air ketika orang kampung turun ngerasa bau. Ini solokan kayak udah solokan pembuangan ini racun. Tapi orang situnya seneng aja. Mandi, ngisi ngebersihin beras pakai air itu. Ini si orang kampung di situ. Aduh. Disuguhin makan, dimakan, inget airnya, kagak dimakan. Takut yang punya rumah kecewa. Akhirnya pura-pura ini imun. Saya puasa. Masya Allah. Intinya Allah ciptakan minal miyahil mukhtalifah. Dari air-air yang berbeda-beda. Setelah beres begitu bagaimana? Wasawwahu ay wa khalaqahu wasawwahu, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kalimat sawwa itu ingat-ingat. Kalimat sawwa itu adalah taswiyah. Jadi Allah menciptakan dengan bagus. Makanya dalam ayat yang lain, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Alladzi khalaqaka, dia Allah yang telah menciptakanmu. Fasawwaka, maka Allah memperindahmu, mempercantikmu gitu. Ibarat gini, auladi, Isma, ada orang bikin kue pengantin, bikin kue tar, kue pengantin. Bikinlah kue nih, seret, udah bikin kue, dia sudah bikin tuh, itu khalaqo. Memahami kalimatnya, itu khalaqo, membuat. Kemudian dicantik-cantikin sama dia. Kasih bunga-bunga, kasih supaya sempurna. Namanya sawwa. Namanya apa? Sawwa. Makanya kalau ngomong bahasa Arab yang selalu dipakai itu kalimat sawwa. Walad, marhaba abuya. Sawi gahwa. Sawi gahwa maksudnya apa? Bikin kopi. Kenapa pakai sawi? Sawi kan fi'il mudhari, fi'il amarnya perintah. Sawi, bikin gahwa. Kenapa pakai kalimatnya dari kalimat sawwa? Maksudnya bikin kopinya yang sempurna gitu. Tidak bikin ij'al gahwa ya waladi atau ukhluq al gahwa. Ciptakan kopi. Nah, tapi apa? Sawi gahwa. Walad, sawi gahwa, sawi salata, sawi ruz, sawi kada, sawi kada, sawi kada. Ente kalau nyuruh teman ente ya untuk membuat sesuatu pakai kalimat sawi. Sawi salata. Bikin apa? Bikin sambal. Kenapa pakai kalimat sawi? Biar bikinnya itu sempurna. Kalau orang paham tuh sawi gahwa, berarti bikinnya mesti sempurna ini. Pakai tatakan gelasnya, gelas yang rapi, ininya, cangkirnya, ininya, kopinya di depan, di bawah, gulanya di atas, diaduk, sawi gahwa. Begitu. Wasawwahu, dan mempercantik, memperindah Allah kepada Nabi Adam. Wa nafakha, dan meniup Allah. Fihi, di dalam itu adonan,
ciptaan ar-ruha kepada ruh, nyawa. Fasara, maka jadi itu makhluk ciptaan hayawanan, hayawan hassasan yang memiliki perasaan ba'da an kana, setelah adanya itu makhluk jamadan, jamad. Jamad itu barang mati. Ya kan Nabi Adam diciptakan dari tanah, campur air, ibarat gampangnya diadonin, dibiarin, udah itu jamad. Kayak tanah begini aja, kayak batu begini aja. Ibaratnya dipukul kagak sakit, diusap kagak ngerasa, nggak ada perasa, nggak ada apa-apa. Setelah Allah masukkan nyawa, des, barulah ada timbul hasas, rasa. Ada namanya apa? Rasa. Gitu. Jadi ente sekarang Beb, dicubit. Oh, sakit. Nah, kenapa sakit? Karena ada nyawa. Coba kalau nyawa ente udah dilepas sama Allah. Dicubit sakit nggak? Jangankan dicubit, potong aja. Ini tangannya potong, putus. Biasa. Nggak ada orang yang sudah meninggal dicubit. Oh, nyeri atuh. Apa? Tapi orangnya sudah meninggal nih. Nggak mungkin. Makanya dimandiin mereka diam. Diam aja. Dimandiin. Kenapa? Nyawanya sudah dicabut. Ditarik sama Allah. Oh, hati-hati ente. Hati-hati. Jangan gegabah. Nyawa itu ditarik. Tarik langsung nyawa. Makanya adanya rasa di tubuh itu karena adanya apa? Nyawa. Makanya gini, di dunia itu nyawa mengikuti jasad. Di akhirat itu dibalik, jasad mengikuti nyawa. Makanya ente ini punya jasad, Beb. Sekarang jasad ente yang ini, Beb. Nanti ente mati, jasadnya diganti sama Allah, enggak yang ini. Orang ini mah peot, antar. Diganti sama Allah, nanti jasadnya yang cakep banget. Ya, orang masuk surga itu, laki-laki itu Allah ciptakan badannya itu gagah di umuran 33 tahunan. Jadi orang-orang yang 65 tahun nggak akan masuk surga. Karena Allah akan robah umurnya jadi 33. Dirobah semua. Gagah-gagahnya manusia itu di laki-laki di 33. Kalau perempuan itu akan Allah ciptakan di umuran 26-an. 25-an non. Masya Allah. Ya akhir kalam. Oh itu. Nanti begitu. Gagahnya ahli surga, laki-laki, itu tubuhnya seperti Nabi Musa. Wah, jadi ente ini yang sekarang badannya ceking-ceking nggak jelas nih. Hah? La takhaf, jangan takut di surga mau. Oh, badan Nabi Musa. Umur Nabi Isa. Wajahnya nanti nggak begini. Nggak begini wajahnya. Wujuhuhum kal qamar. Bahkan ada riwayat wajahnya ahli surga laki-laki nanti seperti Nabi Yusuf. Wah, berarti hidung kita nggak begini. Hidung. Kagak. Makanya di surga mah nggak ada pelakor. Orang sama aja semua. Nggak ada perempuan ngerebut laki orang di surga. Karena kan wajah lakinya sama, ketampannya sama, keininya sama, kekayaannya sama. Di dunia kan yang membuat beda itu kekayaan, ketampanan. Akhirnya jadi ujian. Ada yang tergoda berbuat jahat akhirnya, ada yang enggak. Tapi di situ menunjukkan adanya keadilan dari Allah. Terus akhirnya apa? Akhirnya setelah Nabi Adam ini diciptakan, udah beres nih. Allah berfirman apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah,
Ini cerita awal manusia nih, perhatikan. Malaikat itu tadi ada omongan nggak bahwa ya Allah tidak akan menciptakan Adam ini sebagai makhluk yang lebih pintar dari kita. Ngomong begitu nggak malaikat? Ngomong. Akhirnya Allah apa? Ngebungkam malaikat. Sok tahu itu. Akhirnya Allah bahwa allama dan mengajarkan Gusti Allah Adam kepada Nabi Adam al-asma'a dengan nama-nama. Artinya asma al-musammayat, nama-nama yang dinamai, kullaha semuanya. Kullaha semuanya. Jadi yang ada di surga semuanya. Semuanya diajarkan. Makanya sekarang Bani Adam tahu semua. Walaupun nanti patungan tahunya. Makanya Bani Adam itu tahu semua. Sampai malaikat itu keder, bingung. Manusia itu tahu aja. Ini apa? Cimol. Ini apa? Seblak. Ini apa? Cilok aja yang dulu di zaman Ustadz masih kecil, cilok itu cuma satu. Cilok udah. Sekarang, cilok aci, cilok pedas, cilok ini, cilok. Udah. Itu satu cilok. Nau'un min anwa'i cilok. Coba malaikat suruh kemari. Malaikat ta'al. Ini apa? Enggak tahu. Enggak tahu ini. Enggak tahu. Ini sambal nasi padang. Malaikat kagak tahu sambal nasi padang. Bahannya apa aja coba? Enggak tahu. Allah kasih itu kepada wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semuanya diajarkan. Kalau Allah yang ngajar, enggak kayak Ustaz. Ustaz, kalau ngajar kalian begini, lama kalian pinternya. Kalau kalian pengen cepat bisa, ya kalian mesti semangat. Kalian pemalas, jadi lambat. Lama. Tapi kalau Allah yang ngajar, bagi Allah mah, idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi. Makanya kata Nabi begini, kata Nabi begini, kata Nabi, mattakhadallahu waliyan min jahilin. Mattakhadha tidak akan menciptakan. Allah waliyan kepada seorang wali min jahilin dari orang bodoh. Nggak ada ceritanya wali itu orang bodoh, nggak ada. Kalau ada orang bodoh dikata-kata ini wali, bukan. Nggak ada ceritanya orang bodoh jadi wali. Nabi yang ngomong, bukan Ustaz. Mattakhadallahu waliyan min jahilin. Tidak akan pernah Allah menciptakan wali-walinya dari orang bodoh. Walawit takhadhahu, kalaupun Allah menjadikan orang bodoh itu wali, la'allamahu, pasti Allah langsung akan mengajarkannya. Nah kalau Allah yang ngajarinnya nggak lama, gitu. Ustaz nanya sama ente, kenapa mata ente merah begitu? Begadang terus. Merah kenapa? Oh dari kecil. Oh berarti ente masih mata merah. Oh Nabi Adam dulu matanya kan ada merahnya juga. Ada. Ada hitamnya nggak? Tapi itu ada hitamnya juga. Ada hitam. Mata hitam berarti merah. Dengerin. Ente dengerin. Ente mau nggak diajarin sama Allah ilmu? Beneran mau nggak? Mau nggak? Mau? Serius ini, bukan lagi canda Buya nih. Mau nggak? Beb, mau nggak diajarin sama Allah ilmu? Santri ribat mau nggak diajarin ilmu sama Allah? Langsung Allah yang ngajarin, mau nggak? Mau. Ustaz juga mau. Berarti kita semua sepakat nih. Kita semua mau nih. Kalau kalian mau diajarkan langsung sama Allah, dan Allah kalau ngajar itu tidak seperti manusia. Wah, butuh proses kalau manusia. Allah kun fayakun.
Caranya bagaimana? Kalau kalian mau dapat pelajaran ilmu langsung dari Allah, Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah, kepada Allah, wa yu'allimukumullah, pasti Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi kalau mau dapat pelajaran dari Allah langsung, mesti takwa. Takwa itu apa? Oh, banyak. Gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngehina orang, berusaha menambal kekurangan, berusaha murajaah. Makanya gini, Imam Buaiti itu kan orang paling bodoh yang belajar ke Imam Syafi'i. Itu kalau diajarkan sampai 20-30 kali belum ngerti-ngerti, saking bodohnya Imam Buaiti. Tapi pada saat Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Buaiti jadi khalifah, jadi penerus. Kenapa? Sungguh-sungguhnya, ketaatannya kepada Allah. Makanya santri rata-rata, kenapa yang pinter jarang jadi kiai? Karena kalau yang pinter banyak yang ngerasa yang paling pinter. Ente misalnya orang pinter lewat nih, orang-orang paling pinter ngerasa. Tapi kalau orang yang bodoh jarang merasa. Jangan ngomong, orang abdi mah teu tiasa nanaon. Kang, punten teu tiasa. Ngerasa terus dirinya itu rendah, dirinya nggak bisa apa-apa. Itu Allah angkat derajatnya. Makanya mau pinter, mau bodoh, jangan sombong. Intinya gitu. Orang sombong itu udah. Ada orang udah bodoh sombong lagi. Awas orang bodoh mau lewat, itu udah bodoh sombong, kagak jadi. Yang pinter aja sombong kagak jadi, apalagi yang bodoh. Makanya satu-satunya jalan agar santri itu mendapatkan ilmu dari Allah, yang nanti dia akan menjadikan, yang dia akan merasa, kok saya tiba-tiba bisa ya, padahal belum belajar. Itu Allah yang ngajarin. Berkah dari mana? Dari ketakwaan dia. Takwanya seperti apa kalau di pesantren? Takwa di pesantren, sholat tepat waktu, murojaah, mutolaah, ngaji. Dan ingat, satu yang tidak akan pernah orang apabila memilikinya menjadi orang yang bermanfaat. Satu apa? Sombong yang menyebabkan orang lain tersakiti. Ya. Makanya kalau santri ngomongnya kasar, nyaci maki temennya, itu udah. 100 tahun dia mondok tetap aja hidupnya begitu. Jangan nyaci maki teman, jangan ngomong kasar, jangan robah. Biar Allah berikan sebuah jalan yang terbaik dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang. Ya. Terus wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam alaihi salam itu Allah ajarkan asma, nama-nama, asma al-musammayat, nama-nama yang dinamakan kullaha, semuanya. Sampai apa coba Allah mengajarkan? Hattal qas'ata. Sampai-sampai yang namanya qas'ah itu mangkok, itu diajarkan. Wal qasi'ata, dan qasi'ah, mangkok yang lebih besar. Kalau kita mah sekarang gini aja, bukan kalau kita, kan kita Bani Adam. Kita kan Bani apa? Bani Adam kita. Coba ambil tempat sayur agak cekung begini, namanya apa? Baskom. Yang kecil buat diwadahin biar makannya enak, namanya apa? Mangkok. Biar makan sopnya tidak belepotan, biar ketarik, dikasih apa?
sendok. Ini ada nama-namanya. Itu Allah yang ngajarin. Makanya Bani Adam itu kalau masalah sendok jangan diajarin. Kadang-kadang ada ibu-ibu anaknya, "Nak, ini tahu apa, Nak? Tahu apa? Sendok." Nggak usah diajarin. Ini udah tahu sendok. Coba ente. Pernah ada yang ngajarin sama ente? Nah, yang berbunyi di pantatmu itu namanya kentut. Akhirnya si anaknya ngapalin, yang berbunyi di pantat aku kentut yang berbunyi. Ada nggak maksudnya ngajarin begitu? Ada. Ente pernah lagi kecil diajarin ini kentut? Nggak ada. Udah aja polos. Tapi ente udah mulai gede aja. Ada orang loh. Ih, bau tahu nggak kentut kamu? Kentut kamu. Jadi we tahu kentut. Nah iya. Itu wa 'allama Adama asma'a kullaha. Kasih tahu tuh sama mau diajarin. Makanya Bani Adam itu tahu semua. Coba sekarang gini. Ada aja sesuatu yang baru. Udah ada namanya. Bani Adam langsung tahu itu namanya. Padahal sesuatu itu baru. Emang di zaman Ustadz kecil, di zaman Ustadz dari kecil, emang ada teci? Makanan teci itu yang pakai bumbu kacang tuh? Enggak ada teci. Sekarang Ustadz udah tua, udah. Ini cobain. Apaan ini? Waktu Ustadz pertama kali tahu tuh. Teci. Teci. Apa teci? Barang langka langsung ada nama. Teci. Bumbu kacang nggak tahu singkatan apa. Kalau cilok kan aci dicolok. Cireng aci digoreng. Cimol aci di mol-mol. Paham? Ini mol-mol begini. Gitu. Cimplung aci di alung. Plung jadi cimplung. Paham lah. Nama-namanya. Itu Bani Adam tahu semua. Malaikat mah kagak tahu. Nggak tahu malaikat. Manusia tahu. Sampai diajarkan sama Allah. Hatta al-qas'ah wal qasi'ah. Peralatan-peralatan diajarkan. Allahu Akbar. Makanya Bani Adam itu pengetahuan ilmunya. Coba lihat. Emang bisa malaikat bikin satelit? Malaikat nggak bisa bikin satelit, ngerangka kabelnya gimana? Tapi manusia ada nggak yang bikin satelit? Ada. Malaikat nggak ada. Boro-boro ada di kaum malaikat ada servis handphone boro-boro. Mencetnya aja kagak bisa. Manusia ada nggak servis handphone? Ada. Dia tahu. Acakin, bikin. Subhanallah, itulah keagungan Allah dalam menciptakan Adam dan keturunannya. Makanya kita ini keturunan Adam mesti bersyukur. Dulu malaikat begini, ternyata Allah menciptakannya begini. Malaikat ngomong, pasti nih Bani Adam gak tahu nih, ternyata Allah ajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Hatal qas'ah sehingga qas'ah wal qasi'ah wal fuswah. Nah, ini ada fuswah. Fuswah sama fusyah. Di dua-duanya kentut nih, fuswah sama fusyah. Kalau fuswah itu kentut dengan suara, tanpa suara. Kalau fusyah dengan suara. Dalam bahasa lain durat. Ada kentut itu sistemnya silent. Dia nggak ada suara. Kita kalau lagi ngumpul nggak ada suara. Tiba-tiba gatel hidung mah. Kentut. Wah, itu coba kentut. Biasa kalau santri itu pinter. Santri lagi ngumpul nih berlima nggak tahan dia, akhirnya kentut. Sebelum orang lain ngomong, dia udah bau kentut, bau kentut. Bau kentut. Nah, biasanya yang duluan rame, dia yang kentut. Dia yang kentut. Tapi yang kentut. Langsung. Mana juga rame. Manusia itu akan rame ketika kebakaran, ya yang rumahnya pertama kali kebakar.
Itu kentut. Pokoknya udah dah. Kentut sampai tahu tuh. Wal mighrafah. Mighrafah tuh sampai mighrafah diajarin. Mighrafah. Masya Allah. Wal mighrafah. Bi an alqa, dengan cara melemparkan Allah fi qalbihi, di dalam hatinya Nabi Adam, ilmaha, dengan ilmunya itu musammayat atau asma. Begitu. Jadi begitu tuh, ajarin semuanya. Makanya ingat-ingat, perhatikan nih, Ustaz mau sampaikan susunan, perhatikan, dicatat itu, soalnya agak jarang. Hidayah terhadap manusia itu ada 5 bagian. Hidayah pada manusia itu ada 5 bagian. Ini dicatat, jangan sampai enggak. Pertama adalah hidayatul ilham garis miring fatroh. Petunjuk yang Allah berikan itu kepada manusia ada 5 petunjuk, ada 5 hidayah. Pertama hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini adalah hidayah ilham yang tidak dipelajari. Allah kasih, udah. Ketika Allah menciptakan, Allah berikan hidayah ini, ilham. Dan hidayah ilham ini khassatun fis sabi, khusus ketika manusia itu masih bayi. Sekarang gini, perhatikan. Kalian itu kalau misalnya lapar, Ustadz tahu kalian lapar, ya ada 2. 1, kalian itu ngomong, 2, kalian pegang perut. Pucat-pucat, oh lapar ini. Kalian ngomong, Abu ya mohon izin mau makan dulu, lapar. Jelas. Tapi kalau bayi umur 1 bulan, tahu lapar dari mana? Ngomong kagak dia. Ini kagak. Tapi orang tua itu bisa tahu. Ada hidayah, ada petunjuk. Nih bayi lagi lapar. Allah ciptakan dengan tangisan, dengan rasa seorang ibu, dan seterusnya. Itu yang disebut namanya hidayatul ilham. Hidayatul ilham. Allah. Yang kedua, ada namanya hidayatul hawas. Hidayatul hawas ini adalah hidayah petunjuk dalam panca indera. Hidayah panca indera. Menunjukkan. Pernah enggak ente ketika merasakan sesuatu antara garam dengan sasa, misal, kemudian beda, kata ente enggak, ini sasa, ini garam, ini yang garam itu sasa, gara-gara dikemulutin. Pernah nggak begitu? Ya enggak akan pernah. Kalaupun pernah itu masalah ngomong. Karena kita punya hidayah dari Allah, tahu mana yang asin, mana yang pedas, mana yang begini, melalui panca indera. Buhur sama kentut dicium bisa dibedain nggak? Nggak bisa lagi ente mah. Ini kentut, ya Allah wanginya, nggak ada, gahru yang wangi, nggak ada. Itu ada namanya hidayatul hawas, hidayah panca indera. Ini hidayah ilham sama hidayah panca indera di manusia ada. Allah ciptakan di Adam ini, di kita, Bani Adam. Namun Allah pun menciptakan di hayawan yang lain. Hayawan tuh kayak kambing apa?
punya panca indera dia, punya rasa. Dia tahu, merasa. Bahkan di hewan itu untuk hidayatul ilham sama hidayatul hawas di hewan itu lebih kuat daripada di manusia. Karena hewan itu kan hidupnya pendek. Contoh sapi 5 tahun, gede nggak? Gede. Wah, Hanif tuh mau 10 tahun, kecil. Kecilan mana Hanif sama sapi? Kalau abahnya sih masih seimbang. Masih bersaing sama sapi yang kecil. Padahal umurnya udah 8 tahun, 9 tahun. Mestinya kalau di sapi 9 tahun segede apa? Segede apa, Beb, kalau sapi 9 tahun? Segede sapi. Gede, segede sapi. Itu dua tuh, hidayatul ilham sama hidayatul hawas. Yang ketiga, ini yang menjadi keutamaan. Ini yang menjadi keutamaan. Makanya ingat-ingat, ingat-ingat. Ingat-ingat, al-uqala mughallabun 'alal malaikah. Makhluk-makhluk Allah yang berakal itu mengungguli para malaikat. Makanya yang ketiga itu namanya disebut hidayatul aqli. Hidayah akal. Akal itu kenapa ada orang bisa pintar, bisa memikir, bisa berfungsi? Karena dalam akal itu ada hidayah. Cuman ada yang memakainya, ada yang tidak. Ada namanya hidayatul aqli, ada yang pakai, ada yang enggak. Kayak santri di pondok, ada yang dipakai akalnya, ada yang enggak. Yang dipakai yang mana? Yang memahami dia ke pondok itu mau ngapain. Dipakai tuh. Tapi kalau ada santri, dia tidak memahami, dia tuh dikirim ke pesantren mau ngapain sih? Akhirnya apa? Main, makan, tidur, main, makan, tidur. Umpama, berarti dia nggak paham. Itu berakal, tapi tidak dipakai. Beb. Coba, coba dengerin. Menurut akal kalian, kalian itu senang orang baik apa senang orang jahat? Orang baik. Berarti kalian harus jadi orang baik, gitu. Jangan sesekali berbuat keburukan. Kadang-kadang kan santri begitu. Ada mie goreng punya temennya di lemari, temennya nggak ada, diambil. Jangan atuh. Masa sih harga diri kalian seharga mie goreng? Oh. Jambu, jambu. Di dekat kolam, lah kok udah mulai berbuah tahun ini tuh. Ya, emang yang nanam jambu siapa itu? Yang nanam siapa? Enak aja dia ngaku-ngaku. Waktu itu Ustadz tugasin, yang ngerawat siapa ya? Yang ngerawat? Siapa? Nandar sama siapa lagi? Mana Nandar? Nondor. Dirawatnya itu jambu? Dikoret gitu. Nah, berarti ente boleh makan duluan tuh. Udah makan belum tuh jambu? Oh, pantesan. Mau habis dia duluan ternyata. Tapi nggak apa-apa. Tapi bagi-bagi, mesti bagi-bagi. Kemarin Ustadz dipetikin sama Mujib tuh. Jib, kemarin metik berapa Jib? Metik kemarin berapa? Ente mah. Metik jambu kemarin berapa buat Ustadz? Berapa? 7. Tuh, tanya 7. Dimakan 7-7-nya ke sini. Enggak, kan Ustadz punya akal. Kasih satu sama kasih Uma, si ini di dalam kebetulan ada khidmah ameh dikasih, nyobain. Ya Allah. Semalam panen pertama, kedua berarti. Panen kedua alpukat yang ditanam sama kita. Ya Allah, senengnya. Ada masjid, Ustaz nggak mau cerita lah di mana ada masjid. Tanya Amr tuh, ditanamin pukat.
Nah, Ustaz itu ngomong, ini nanti kalau berbuah, udah ini halal buat semuanya. Kemarin teh Ustaz pergi ke wilayah itu, laporan, bawa tuh Ustaz pulang ke rumah. Cuma Ustaz minta sedikit aja. Bawa alpukat, laporan. Ini alpukat panen ini alhamdulillah Ustaz, itu 60 rumah tetangga masjid itu kebagian semua. Coba. Coba kalau kalian misal ada pohon satu aja kalian rawat, dipupukin, dikoret, dibersihin. Misal ini sukun nih, ada yang ngerawat, tanahnya diangkatin, digunungin begitu. Tiba-tiba 2 tahun dia berbuah. Umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah memakan dari pohon tersebut. Kira-kira jadi pahala nggak? Jadi pahala. Makanya ketika Ustadz menanam, santri harus merawat. Jadi Ustadz dapat pahala karena menanam, memodali. Santri dapat pahala karena merawat dan menjaga. Pupukin, ada kotoran kambing di sana, pupukin. Kalau hidayatul akal ini dipakai semuanya, pondok ini akan maju, akan hidup, akan besar. Kenapa? Karena di dalamnya orang-orang berakal. Tapi sekarang belum. Kenapa? Karena di dalamnya orang-orang gila. Ini orang-orang gila nih. Waktunya ngaji tidur, kan gila namanya. Waktunya makan tidur. Waktunya tidur melek dia. Orang lain pada tidur, dia begini. Ana la astati an-naum, ana la astati. Muskilah ada. Gini aja. Kan itu ini. Waktunya tidur dia begadang. Waktunya orangnya melek ngaji, dia apa? Tidur. Makanya mesti digembleng Ustaz Qasim biar sembuh dari jununnya, Pak. Junun. Oh, rawatin pepohonan tuh. Nanti ketika dia tumbuh berbuah, kayak sekarang Ustaz tuh senang. Alhamdulillah. Kenapa? Tangan ini ternyata telah berbuat sesuatu yang akhirnya bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Ngerasain pisang, jo kemarin ente yang rapat sebentar makan pisang satu, coba enak nggak? Enak, padahal belum apa? Belum matang. Yang lebih enak yang nanam. Kenapa? Dia seneng hasil tanamannya ternyata bermanfaat. Ente mah nggak mikir sih, masih majnun. Tuh yang di atas tuh, di atas mata air, harusnya tuh ada yang ngerawat. Misalnya pohon yang lengkeng yang satu yang udah berbunga, berdua siapa yang rawat? Itu pohonnya dia rawat. Gitu. Yang satu lagi berdua siapa? Rambutan, nangka, dirawat, pinggirannya dirapihin, pupukin, pakai kotoran kambing dikit. Jadi bagus gitu. Nah itu contoh yang di kolam tuh udah mulai berbuah sekarang. Ya. Kira-kira Nandar dapat sekintal nggak buah tahun ini? Kok tawa cina itu mah? Sekintal ada? Enggak ada. Kira-kira segimana lagi yang ada di pohon? Pasti ada yang kecil-kecil ya? Banyak tapi. Hah? Jangan ada yang ngambil lagi. Itu khusus buat asatid. Jadi buah pertama buat asatid. Ya, jangan ada yang ngambil. Asatid nanti ketika beres jangan begini, awas ya, jangan ada yang ngambil ya. Kata Abu ya tadi buat asatid itu. Jangan begitu. Ashab, aulad, ada apa? Abu yang ngomong itu jambu buat kami. Iya, tapi kami ini belajar. Kalian boleh metik nanti. Oh, gitu. Itu namanya Ustadz soleh, ma'gul, berakal. Kalau Ustadz Majnun bukan begitu. Pokoknya udah dah. Udah, pakai akalnya pakai, sayang, ayo, akalnya pakai. Allah ditipin tempat begitu luas, akal nggak dipakai, tuh acak-acakan kagak jelas. Ayo, pakai akalnya. Ada pohon apa di titik mana tanamin pisang yang tidak mengganggu agar kalian punya pisang. Setidaknya pagi makan pisang, sore makan pisang, malam makan pisang. Gelantungan di bawah pohon deh.
Ada hidayatul aqli. Yang keberapa itu? Yang keempat. Yang keempat adalah hidayatuddin. Hidayah agama ini baru. Petunjuk dari agama. Hidayatuddin, petunjuk agama. Agama lihat ngajarin, mesti sholat, mesti ini, mesti itu, jalan yang benar begini. Makanya inti selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya itu namanya hidayatuddin. Ini kita lagi ngaji nih sekarang. Ini tuh lagi mempelajari hidayatuddin. Ketika kalian memiliki pemahaman tentang agama, wudu begini, tayamum begini, sholat itu rukunnya begini, syaratnya begini, sunnahnya begini, ente itu punya namanya hidayatuddin. Ketika ente menyampaikan kepada orang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat istikharah itu adalah sholat sunnah, yang begini-begini, niatnya begini, bacaannya begini, ente itu sedang memberikan hidayatuddin kepada orang lain dengan cara disampaikan hidayatuddin, hidayah agama. Dan sekarang kalian punya nggak hidayatuddin? Punya nggak? Punya. Yang terakhir namanya hidayatut taufiq. Hidayah taufik. Apa hidayah taufik? Hidayah taufik itu adalah pada saat ente menjalankan ibadah dan mau itu karena ada taufik dari Allah. Makanya hidayah taufik itu benar-benar murni prioritas milik Allah. Nggak ada selain Allah yang bisa memberikan hidayah taufik, nggak ada. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Kangjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan pernah mampu sekali-kali memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai. Sesungguhnya hanya Allah saja yang mampu memberikan hidayah. Ini yang dimaksud adalah hidayatul taufik. Kalau hidayatuddin bisa. Nabi Muhammad dikata innaka latahdi. Pastinya kamu mampu memberikan petunjuk hidayah. Bisa memberikan hidayah. Kita juga bisa. Cuman kalau itu namanya hidayatuddin atau garis miring hidayatul irsyad, petunjuk. Kalau hidayatul taufik begitu. Makanya kalau Allah mengatakan ma'alaina illal balagh, tidak ada yang wajib kepada kami terkecuali menyampaikan. Artinya gini nih, Isma, ente misalnya. Ada orang pinggir jalan nggak pernah sholat, misal. Ente akhirnya ngomong, Mang, punten Mang ya, dengan lemah lembut. Ya Amang, saya lihat jarang sholat. Ada apa Mang? Kenapa nggak sholat? Barangkali Amang ada yang pusing, yang belum paham, perlu saya ceritakan, bisa saya bantu insya Allah. Aisyah Amangnya ngomong, sholat cicing lah, ngomong-ngomong sholat lah. Ya Mang, maaf aja Mang, sholat kan wajib, bagi mudah-mudahan aja saya doain Amang suatu saat mau sholat. Itu namanya ente memberikan hidayatul irsyad. Nanti dia sholat apa enggak, itu taufik dari Allah. Makanya tugasnya kita itu menyampaikan. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang menerimanya tidak melakukannya, ya nggak usah ngomel apa-apa. Nggak usah. Saya malas saya ngajar dia. Loh, kenapa ente malas ngajar dia? Habisnya udah saya kasih tahu 10 kali, suruh sholat duha. Nggak pernah duha-duha. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting tugas ente tetap dijalankan. Ma'alaina illal balagh. Kami ini tidak punya tugas kecuali menyampaikan. Adapun orang berubah dan tidak dengan penyampaian kita, itu tidak ada kaitannya.
Penyampaian kita hanya sebatas irsyad, petunjuk yang akan merubah dia melakukan, dan tidak adalah taufik yang disebut namanya hidayatut taufiq. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Jelas. Kemudian dikit lagi. Summa aradahum, kemudian menyodorkan Allah, mengasongkan Allah kepada itu asma ayal musammayat, kepada itu musammayat yang diberikan nama. Wa fihi, dan di dalam ini, di dalam cerita ini atau ayat ini, taghlibul uqala, mengunggulinya orang-orang yang berakal, alal malaikati, atas malaikat. Jadi Allah sodorkan nih asma kepada siapa? Malaikat. Faqala, maka berkata Allah lahum, kepada malaikat, tabkitan, sebagai ujian. Apa kata Allah? Ambiuni, beritahukan oleh kalian kepadaku, ay akhbiruni, beritahukan oleh kalian kepadaku, bi asma'i haula, dengan nama-nama itu barang, al musammayat, yang dinamai, in kuntum, apabila adanya kalian, shadiqin, itu benar di dalam masalah apa? Fi anni, di dalam masalah sesungguhnya aku, la akhluqa, tidak akan menciptakan aku, a'lama, yang lebih alim, minkum, dari kalian, au annakum, atau sesungguhnya kalian, ahaqqu, lebih berhak, bil khilafati, dengan khilafah. Masya Allah. Akhirnya apa? Wa jawabu syarti, dan jawab syarat dari kalimat into, in kuntum, dalla, menunjukkan, alaihi, atas sesuatu, ma qablahu, sebelum itu perkara. Akhirnya para malaikat menjawab, qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, tanzihan, mensucikan, laka, kepadamu wahai Allah, anil i'tiradi, dari perlawanan-perlawanan, alaika, kepadamu. Apa malaikat katakan? La ilma, tidak ada ilmu, lana, kepada kami, illa ma, terkecuali ilmu, allamtana, yang telah engkau ajarkan kepada kami, iyahu, atas ilmu, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, takkidun lil kafi, penguat untuk kalimat kaf, innaka, anta, al-alimu, yang maha alim, al-hakimu, yang maha hakim. Akhirnya malaikat langsung menyerah, kalau bahasa kita. Itu solehnya malaikat. Ketika bicara pun langsung akhirnya menerima dari Allah. Makanya kita kalau ngaji selalu baca apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita pun sama mengaku enggak ada ilmu kecuali ilmu yang kau ajarkan wahai Allah. Innaka antal alimul hakim. Alladzi la yakhruju, yang tidak keluar, syai'un, sesuatu, an ilmihi, dari keilmuan Allah, wa hikmatihi, dan hikmah-hikmah Gusti Allah. Nggak ada, sudah semuanya nggak ada, keluar dari hikmah, dari ilmu Allah, nggak ada. La yakhruju syai'. Qala ta'ala ya Adamu. Nah, ini nanti aja dilanjut. Ini bagian Nabi Adam diperlihatkan kecerdasan, kepintarannya di hadapan para malaikat. Kalau dibahasakan begini, malaikat, ente kan ngomong, tuh ente pada ngomong, aku tidak akan menciptakan makhluk lebih pintar dari kalian. Ayo coba kalian sekarang sebutin tuh nama-nama, sebutin. Malaikat nggak bisa. Akhirnya ngomong, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah beres itu Allah perlihatkan, faqala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam, kasih tahu para malaikat tuh tentang nama-nama itu. Falamma amba'hum bi asma'ihim, setelah dikabarin baru malaikat takjub. Ternyata
ciptaan Allah yang satu ini luar biasa begitu. Tapi nantilah sejarah itu lanjutan daripada falamma amba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun itu sirrun. Insyaallah nanti kita lanjut ya. Ayo wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi